Dah mulai. Perkenalkan, nama saya Ria Karisma dengan NIM 2305018 dengan jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan gerak peluru F1 Fisika Dasar 1. Abstrak. Gerak peluru merupakan suatu materi pembelajaran fisika yang memerlukan eksperimen untuk penerapannya, sehingga pada era revolusi menuntut sesuatu yang menginovasi, maka pada kemajuan teknologi sangat dibutuhkan eksperimen dengan menggunakan virtual lab, merupakan salah satu contoh pembelajaran fisika yang relevan dengan keadaan saat ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui penggunaan PET sebagai alternatif ruang laboratorium yang mengkaji konsep pada materi gerak peluru atau parabola secara teoritis, serta secara matematis untuk menghitung ketinggian maksimum, jarak terjauh dengan pengaruh massa, kecepatan awal, serta perubahan sudut elevasi pada materi gerak peluru atau parabola. Dalam memperoleh data sesuai tujuan penelitian digunakan teknik eksperimen, observasi, serta dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu simulasi PET, project, kemudian yang mana dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan simulasi PET dapat membantu memahami konsep gerak parabola serta dapat menghitung ketinggian maksimum serta jarak terjauhnya. Kata kunci di sini gerak peluru, gerak parabola, simulasi PET, virtual lab. Di sini susunannya tadi salah ya. Latar belakang gerak suatu benda yang merupakan hasil perpaduan antara gerak lurus berubah beraturan GLB dalam arah vertikal sumbu Z dan gerak lurus beraturan GLB dalam arah bidang horizontal sumbu X ya disebut gerak peluru atau gerak proyektil. Dalam banyak kasus, gerak ini akan dirumit oleh kehadiran hambatan udara, efek gerak perputaran bumi, dan variasi percepatan gravitasi bumi. Dalam makalah ini akan dibahas gerak peluru dengan asumsi bahwa hambatan udara dan efek gerak perputaran bumi diabaikan, percepatan gravitasi bumi dianggap tetap, serta akan digunakan anggapan bahwa gerak yang terjadi hanya dalam dua dimensi, yaitu arah sumbu X yang merupakan GLB dalam gerak mendatar dan arah sumbu Y yang merupakan GLB dalam arah vertikal. Secara garis besar, makalah ini akan dibahas mengenai pengertian gerak peluru yang telah diberikan pada pendahuluan di atas. Pada bagian teori dijelaskan mengenai cara memperoleh hubungan antar titik puncak gerak parabola secara grafik, dan hubungan antara titik puncak parabola akan dibahas secara analitik pada bagian hasil dan diskusi, serta sifat-sifat elips yang terbentuk oleh garis hubungan antar puncak parabola akan diberikan pada bagian kesimpulan. Abstrak tadi udah ya. Tujuan 1. Untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. 2. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. 3. Memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahan 1. Bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. 2. Bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. 3. Bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Gerak dasar teori gerak peluru. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberikan kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal (Young dan Freedom 2002). Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Di sini ada contoh gambar vektor dan lintasan gerak proyektil. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal tidak saling mempengaruhi satu sama lain, oleh karena itu dilakukan secara terpisah. Dalam arah vertikal sumbu Y dapat dilihat di sini rumusnya dengan contoh gambarnya. Flowchart. Buka link simulasi PET project Smootion Simulation. Klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Gunakan simulasi PET agar terbiasa. Atur kondisi awal (beberapa nilai besaran) seperti yang ditunjukkan gambar (sesuai instruksi yang diberikan).
Untuk kecepatan awal atur masing-masing dari 5, 10, 15, 22, 5, 30 m/s. Untuk setiap kecepatan tembakan Maryam pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Catat data yang diperoleh pada tabel 1 berikut. Dengan menggunakan Microsoft Office Excel, buat grafik FI per R berdasarkan nilai tabel 1. Alat yang digunakan di sini saya menggunakan laptop dan Linkpad dalam melakukan praktikum ini. Prosedur kerja sama dengan flowchart, jadi di skip. Pengolahan data. Data 1 mengamati berapa lama waktu peluru di udara dan mengamati seberapa jauh jarak benda yang ditempuh dengan nilai kecepatan 5-20 m/s dengan sudut elevasi 40 derajat dengan percepatan gravitasi senilai 9,81 m/s pangkat 2. Di sini salah ya. Dengan massa dan diameter peluru masing-masing 16 kg dan 0,40 m. Data 2 mengamati waktu dan jarak maksimum proyektil dengan perubahan massa dari 10 sampai 20 kg, diameter peluru yaitu 16 derajatnya 40, gravitasinya 9,81 m/s, diameternya 0,40 m. Data 3 mengamati waktu dan jarak maksimum proyektil dengan perubahan diameter peluru dengan nilai diameter 0,30 sampai 0,40 dengan kecepatan tetap. Di sini ada linknya tapi tidak bisa dibuka, jadi kita skip. Ini link untuk masuk ke simulasi padnya. Di sini ada data 1 dengan FV0 sama dengan 8-20 m/s, derajat 40 m, 16 kg, D 0,40, gravitasi 9,81 ms pangkat 2. V dan T diambil dari kolom V0 dan T. Terbentuklah grafik ini. Kemudian grafik V dan R diambil dari kolom V0 R. Oke. Kemudian di sini data 2 yaitu M per T diambil dari kolom M T. Grafik yang kedua M dan R. Data ketiga T dan diameter. Yang diambil hanya 2 kolom bagian diameter dan T. Habis itu nanti R dan diameter. Di sini ada cara pengerjaan tabel regresi linear dan tabel regresi linear R dan tabel regresi linear T. Ini rumusnya dan ini cara pengerjaannya, yaitu diambil dari total semua yang sudah hasil total dalam kolom ini. Semua di total baru dimasukin. Mana sih? Nggak jelas ya. Ini perhitungannya. Dari hasil perhitungan ini saya mendapatkan A1 sama dengan 2,51 dengan R sama dengan sin 2 theta sin 2 derajat per gravitasi sama dengan sin 2 dikali 40 derajat per 9,81 dengan hasil 9,650707. Habis itu rumus errornya dilakukan perhitungan dan mendapatkan hasil 2,847. Di sini rumus T, hasil yang saya dapat dari A1 nya sama dengan 0,00221086477. T nya sama dengan 2 sin derajat per gravitasi sama dengan 2 sin derajat per 9,81. Hasil yang saya dapat adalah 0,1311. Rumus errornya adalah R teori dikurang R gradien per R gradien dikali 100% dengan sama dengan ini hasil perhitungannya yang sudah dibagi dan dikali 0,1288831352225 223 salah.
Pembahasan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan tentang gerak peluru menggunakan PET simulator yang mana dilakukan beberapa kali dengan 3 data yang berbeda. 1. Percobaan yang pertama kita mengubah kecepatan awal pada gerak peluru dari 5 sampai 20 m/s, sudutnya 40 derajat, diameter peluru 0,40 m, gravitasinya 9,81 m/s pangkat 2 dan masanya 16 kg. Setelah 16 kali percobaan dapat kita simpulkan bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu peluru. Semakin besar kecepatan awal, maka waktu yang diperoleh juga semakin lama. Percobaan kedua mengubah massa dari 10 sampai 20 kg dengan kecepatan awal sudut massa diameter peluru sudah ditentukan. Kesimpulan yang didapat bahwa massa tidak berpengaruh apa-apa pada waktu peluru di udara. Percobaan ketiga mengubah diameter peluru dari 0,30 sampai 0,40. Hasil yang didapat bahwa diameter peluru tidak berpengaruh terhadap waktu. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami bahwa 1. Kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu. 2. Massa tidak terhadap jarak dan waktu. 3. Kecepatan awal berbanding lurus dengan waktu di udara. Saran, pengerjaan praktikum ini memerlukan ketelitian tinggi agar mendapat data yang benar dan akurat. Saat memakai simulasi PET, dianjurkan memilih mode slow agar perhitungan pada periode terlihat jelas. Percobaan ini lebih baik dilakukan secara berulang. Selain itu, diharapkan kerjasama anggota kelompok agar bisa paham dalam mengerjakan praktikum ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pencet yang biru ini ya? Ya enggak?